semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Ya, saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Saudara-saudara, maafkanlah mereka yang mencaci maki Paulus. Karena kita sangat menghormati Paulus. Kita hanya mau meminta hak kita. Kalau kalian tidak mau dicaci, jangan mencaci orang. Kalau kalian tidak mau junjungan kalian, nabi kalian dicaci maki, jangan juga mencaci maki rasulnya orang lain. Paulus bukan rasul, karep-karepmu itu kan bukan urusanmu. Kenapa kamu usil dengan kami, kan itu kan? Ini hak kita, ini hak jawab kita yang harus kita perjuangkan di ranah hukum, bukan ganti menghina orang lain. Meluruskan nalar polemik. Mengapa? Karena seringkali seseorang itu menilai iman atau agama lain dari perspektif agamanya. Katakanlah, Rasul Paulus adalah tokoh iman Kristiani yang paling sering disalahpahami, bahkan dilecehkan. Misalnya dengan menyebut rasul palsu dan sebagainya. Orang lupa bahwa Paulus adalah salah satu dari tokoh Kristen yang penting dalam sejarah gereja kuno. Jika kita melihat pada hari ini, tokoh yang paling berperan dalam agama Nasrani sejak semula perkembangannya yang ajarannya telah jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah Paulus. Bahkan apa yang dinamakan agama Masehi atau Nasrani akan lebih tepat jika dinamakan Paulisme atau agama Paulus. Paulus telah melakukan perannya dengan baik dalam agama ini, sehingga bisa memasukkan semua ajarannya yang bersumber dari surat-suratnya ke dalam bagian dari fatwa dalam ajaran agama Nasrani. Dan sekarang semuanya terwujud. Semua doktrin-doktrin yang dipakai oleh agama Nasrani telah menggunakan doktrin dari Paulus. Seperti apakah doktrin dari Paulus itu? Dan siapakah Paulus? Paulus merupakan tokoh penting dalam agama Masehi di samping Yesus Kristus. Karena sepeninggal Yesus, Pauluslah yang sangat berperan dalam membentuk ajaran agama Masehi. Padahal ajaran Paulus itu banyak sekali yang menyimpang dari ajaran asli yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Nama Paulus adalah Saul atau Saulus. Dia lahir di sebuah negeri yang bernama Tarsus di wilayah Kilikia di Asia Kecil. Paulus lahir kira-kira 2 tahun sebelum Masehi, karena Nabi Isa lahir tahun ke-6 sebelum Masehi. Maka Paulus kira-kira 8 tahun lebih muda daripada Nabi Isa alaihissalam. Ayahnya berasal dari suku Benyamin, dan Paulus berarti keturunan Yahudi. Pada masa Paulus, kota Tarsus ini merupakan kota dagang yang penting dan ramai menjadi kota perlintasan dari timur ke Eropa. Pada masa itu, di kota Tarsus terdapat sebuah perguruan Yunani, sejumlah candi dewa-dewa, gedung komedi, dan tempat-tempat hiburan lainnya yang sangat disukai oleh orang-orang Yunani. Oleh ayahnya, Saulus dimasukkan ke sekolah sinagog, dan di sanalah dia mempelajari sejarah bangsanya. Dalam Kisah Rasul-Rasul dijelaskan bahwa Paulus setelah menginjak dewasa dikirim oleh ayahnya untuk belajar kepada seorang rabi di Yerusalem untuk belajar agama Yahudi. Sejak muda, dia memang sudah tertarik pada kebudayaan Yunani atau Helenisme, terutama pada pelajaran filsafatnya. Dengan begitu, terbentuklah di dalam dirinya ada dua pengaruh.
Pertama, pengaruh dari hukum Taurat yang kuat dari keluarganya. Dan yang kedua, pengaruh dari kebudayaan Yunani. Mengenai ajarannya, Paulus juga berguru pada Gamaliel, seorang ulama Yunani yang amat terkenal di Yerusalem. Paulus bukan orang Nazaret dan bukan pula orang Yerusalem. Dia juga bukan murid langsung dari Nabi Isa alaihissalam dan bukan juga pengikut Nabi Isa alaihissalam baik di Yerusalem maupun di Nazaret. Bahkan dia belum pernah berhadapan muka langsung dengan Nabi Isa alaihissalam, walaupun ada kemungkinan dia pernah melihat Nabi Isa alaihissalam dari jauh. Malahan Paulus merupakan musuh dari pengikut-pengikut Nabi Isa dan bertindak sangat kejam. Dia adalah orang yang menganiaya orang-orang Nasrani yang pertama. Banyak orang-orang Nasrani yang dipenjarakannya, dianiaya dalam rumah sembayang, dan dipaksanya mereka untuk menentang Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Paulus adalah orang yang menyetujui pembunuhan terhadap orang-orang Nasrani. Paulus selama hidupnya tidak pernah menikah, dan dia punya fisik yang cukup lemah dan sakit-sakitan. Tapi dia memiliki public speaking yang baik, apalagi ditambah pengetahuan yang mendalam tentang agama-agama Helenisme. Mengenai masuknya Paulus ke dalam agama Nasrani, Lukas berkata, "Waktu Saul atau Paulus berada di dekat kota Damaskus, tiba-tiba memancar di sekitarnya cahaya dari langit turun ke bumi, dan dia mendengar suara itu berkata kepadanya, 'Saul, Saul, apakah sebabnya engkau aniaya aku?' Maka sahutnya, 'Siapakah engkau, Tuhan?' Maka cahaya itu berkata, 'Akulah Yesus yang engkau aniayakan.' Ia berkata dengan gemetar dan kagum, 'Hai Tuhan, apakah yang akan engkau perbuat?' Maka Tuhan berkata kepadanya, 'Bangunlah dan berpeganglah pada agama Masehi.'" Lukas berkata pada akhir ceritanya sebuah kata yang berarti yang mengubah muka sejarah itu. Semenjak itu, ia menyebarkan di dalam pergaulannya tentang Al-Masih dan mengajarkan bahwa Al-Masih anak Tuhan. Tetapi di samping cerita dari Lukas ini, banyak penyelidik berpendapat bahwa permusuhan antara Paulus terhadap agama Nasrani jelas mendesaknya dan menyebabkan masuknya ia ke dalam agama tersebut. Kemudian, Paulus memeranginya dengan senjata, yaitu senjata yang meruntuhkan dari dalam dengan merusak lambang-lambang dan menghapus corak-corak agama tersebut. Dia memasuki agama ini pada lehernya, hanyalah untuk dipergunakan sebagai senjata penikam. Dengan kecerdikannya, Paulus telah banyak merubah segala ajaran umat Nasrani yang kemudian menjadi agama yang jelas bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Perbuatan yang semacam ini banyak sekali terjadi dalam sejarah agama-agama yang lain. Bahkan di dalam Islam pun, kejadian seperti ini pernah terjadi juga ketika pada masa Abdullah bin Saba. Dia mengembangkan ajaran perintisan Tuhan pada diri Sayyidina Ali yang akan menjadi inti dalam kepercayaan Syiah. Namun pikiran-pikiran Abdullah bin Saba tidak dapat hidup dan tumbuh seperti hidup dan tumbuhnya pikiran Paulus. Karena Al-Quran dihafalkan dan ditulis, dan Al-Quran itu adalah penjaga yang sebaik-baiknya bagi agama Islam. Akan berbeda ceritanya dengan Alkitab atau Injil ketika Yesus yang telah hilang dalam pergolakan. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang melindungi agama Masehi dari pukulan-pukulan yang kejam yang ditujukan kepadanya oleh musuh-musuhnya dari dalam dan dari luar. Oleh karena itu pula, robohlah agama Masehi Yesus, dan berdirilah di atas reruntuhan itu agama Masehi Paulus. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa agama Masehi atau Nasrani yang ada sekarang bukanlah murni ajaran yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, khususnya tentang ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Dan untuk mengetahui ajaran-ajaran Paulus, kita bisa melihatnya pada kalimat-kalimat suratnya. Karena sumber utama ajaran-ajaran yang disampaikan Paulus ini ditulis dalam bentuk surat-surat. Dan kutipan atau surat-surat Paulus yang sekarang menjadi pedoman umat agama Nasrani, surat-surat Paulus itu sekarang telah dicantumkan ke dalam kitab Perjanjian Baru, dan sebagian besar isi dari Perjanjian Baru tersebut adalah merupakan surat-surat Paulus. Terbukti dalam Perjanjian Baru atau kisah rasul-rasul yang banyak menceritakan tentang Paulus, walaupun Paulus sebenarnya bukanlah seorang rasul.
dalam banyak tulisan dari surat-surat Paulus dapat disimpulkan menjadi 4 hal. Yang pertama, agama Nasrani bukan untuk orang Yahudi atau Israel saja, tetapi untuk seluruh bangsa. Kemudian yang kedua, adanya Trinitas atau Tritunggal, 3 Tuhan dalam satu, termasuk ketuhanan Al-Masih dan ketuhanan Roh Kudus. Yang ketiga, wujud Isa sebagai anak Tuhan dan turunnya ke bumi untuk mengorbankan diri menebus dosa manusia. Lalu yang terakhir, yang keempat, Isa bangkit dari alam mati dan naik ke langit untuk duduk di kanan ayahnya atau Tuhan untuk memerintah manusia. Dan inilah ajaran-ajaran yang sekarang dipedomani oleh umat Masehi dan sebagian besarnya bersumber dari Paulus. Karena itu bisa dipastikan bahwa Nasrani yang sekarang benar-benar telah berubah menjadi agama Paulus. Karena pokok keyakinan dalam ajaran Paulus banyak menyimpang dari ajaran Yesus yang asli, maka tidaklah aneh kalau terjadi pertikaian dengan beberapa orang pengikut Yesus yang lain, seperti Barnabas dan Petrus. Barnabas pergi meninggalkan Paulus, yang padahal mereka pernah bersama-sama pergi melakukan perjalanan bersama untuk berdakwah dan menyampaikan ajaran-ajaran Yesus kepada orang-orang. Namun di tengah perjalanan mereka, Barnabas meninggalkan Paulus. Barnabas memutuskan untuk berpisah dengan Paulus karena terjadi perbedaan keyakinan di antara keduanya. Barnabas menganggap bahwa Paulus telah melenceng jauh dari ketentuan-ketentuan Yesus. Dan akhirnya, karena mendapatkan banyak tantangan dari para murid-murid Yesus, Paulus akhirnya berdakwah di lingkungan orang asing, dan ini berlangsung pada tahun 60 Masehi. Pokok keyakinan dalam ajaran Paulus tersebut tersimpul dalam 7 doktrin dan termuat di dalam himpunan surat-surat Paulus atau Paul's Epistle. Nomor 1, dosa warisan atau inherit sin. Karena nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa, telah berbuat dosa di sorga, maka turunannya mewarisi maut, yang sedianya akan tetap hidup kekal di dalam sorga. Nomor 2, anak Allah atau Son of God. Bahwa Allah Bapa di sorga itu mempunyai anak sulung yang terdahulu dari segala zaman, dan segalanya diciptakan melaluinya. Kemudian nomor 3, adanya inkarnasi, yang artinya anak sulung Allah yang terdahulu dari segala zaman itu telah menjelmakan dirinya di muka bumi melalui benih Daud, yaitu Yesus Kristus. Nomor 4, penyalipan atau crucifixion. Bahwa anak sulung Allah yang menjelma di muka bumi melalui benih Daud itu telah menyerahkan dirinya untuk disalib. Kemudian nomor 5, penebusan atau redemption. Nabi Isa, anak sulung Allah yang mati di atas tiang salib itu untuk menebus maut yang diwarisi manusia semenjak Adam. Dan setiap orang mestilah beriman dengan penyalipan dan penebusan itu supaya mendapat semangat dan supaya mendapat hidup kekal abadi. Nomor 6, kebangkitan atau resurrection. Bahwa anak sulung Allah yang telah disalibkan dan dikuburkan itu sudah bangkit kembali setelah 3 hari di dalam kuburnya. Nomor 7, yang terakhir adalah naik ke langit dengan bersemayam di sebelah kanan Allah Bapa. Bahwa anak sulung Allah yang telah bangkit dari kuburnya itu sudah mi'raj, kembali kepada sisi Allah Bapa di langit. Selanjutnya, 7 pokok akidah yang diajarkan Paulus dalam lingkungan jemaat-jemaat asing itu ditutup oleh doktrin rahasia ilahi atau divine mysteries. Bahwa sekaliannya itu adalah rahasia ilahi yang tidak bisa diselidiki dan ditilik oleh akal, akan tetapi cuma harus diimani dan dipercaya dan diyakini sepenuh hati. Di dalam Islam, Yesus adalah sosok yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, keponakan dari Nabi Zakaria. Keduanya adalah sosok yang sama. Tentu seorang nabi mustahil untuk mengajarkan akidah bahwa Tuhan atau Allah itu memiliki bentuk atau Tuhan memiliki anak. Tentu itu hal yang mustahil. Dan jika dilihat dari sudut pandang yang lain, jika Tuhan adalah Maha Perkasa, maka ketika Yesus menciptakan sebuah batu besar dan Dia tidak bisa mengangkatnya, maka lunturlah sifat Maha Perkasa yang seharusnya ada pada sifat-sifat Tuhan. Dan ini menjadi paradoks. Kalau Tuhan Maha Perkasa, maka kenapa Dia tidak bisa mengangkat sebuah batu? Kira-kira seperti itu logikanya.
para ulama dan ahli sejarah Muslim mendapatkan bagian hal yang rancu dari ajaran Paulus ini. Kalau apa yang telah diajarkan oleh Paulus sangat jauh dari apa yang telah diajarkan Yesus kepada 12 orang muridnya. Yang di Islam, murid-murid Yesus ini dikenal dengan nama Hawariyun atau Hawariyin, yang memiliki arti putih bersih. Makanya mereka bersih dari dosa, dan ke-12 orang ini merupakan sahabat setia dari Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dengan persahabatan yang sangat tulus. Menurut para ulama barat, ada 7 macam ajaran Paulus yang menyalahi ajaran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, tetapi tetap dipegang teguh dalam agama Masehi atau Nasrani. Yang pertama, Nabi Isa selalu mementingkan dalam khutbah-khutbahnya akan kedatangannya kerajaan Allah yang akan datang. Sedangkan ajaran Paulus dititik beratkan pada kedatangan kembali Nabi Isa itu sendiri, sehingga timbul adanya ajaran mesianisme akan datangnya Mesias. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah membicarakan tentang adanya dosa warisan, sedangkan Paulus telah mengajarkan kepada orang-orang bahwa ada yang namanya dosa warisan. Nomor 3, Nabi Isa mengajarkan tentang pengampunan dari Tuhan atas dasar penyesalan dan tobat sungguh-sungguh dari hambanya pada perkataan dan perbuatan manusia, serta atas dasar pengampunan Tuhan pada penyalipan dari Nabi Isa alaihissalam. Nomor 4, Nabi Isa alaihissalam tetap mengakui hukum Taurat berlaku bagi para pengikut-pengikutnya. Sedangkan Paulus, hukum Taurat telah diganti dengan iman pada penyalipan Yesus untuk menebus dosa manusia. Syariat Taurat itu tidak berlaku lagi dengan penebusan Isa. Lalu yang kelima, Nabi Isa alaihissalam hanya mengajarkan Injil dalam lingkungan Yahudi. Sedangkan Paulus, Injil diajarkan pula kepada orang-orang kafir di luar Yahudi. Yang keenam, Nabi Isa alaihissalam mewajibkan pengikutnya meneruskan hukum Ibrahim tentang bersunat, sedangkan Paulus tidak mewajibkan bersunat. Yang terakhir, yang ketujuh, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus menyangkal dan menolak dirinya dipertuhankan di samping Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan Paulus mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan dan menganggap dirinya sendiri sebagai penjelmaan Kristus. Ketujuh perbedaan inilah yang bisa menjadi bukti bahwa agama Nasrani yang ada sekarang bukanlah agama yang murni dari Nabi Isa alaihissalam, karena sudah dimasuki oleh ajaran-ajaran dari Paulus yang sangat bertentangan dengan ajaran Masehi Nabi Isa. Perbedaan ajaran Paulus dengan Nabi Isa ini memang perlu kita ketahui sebagai umat Islam, karena agama Nasrani atau Kristen yang ada sekarang ini bukanlah agama yang dibawa dan disebarluaskan oleh Nabi Isa alaihissalam dan ke-12 murid-muridnya yang setia, melainkan agama Paulus yang ajarannya bersumber dari surat-suratnya, bukan bersumber dari ilahi, tapi lahir dari nafsu manusia. Bagaimana pendapat kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita membaca, memang secara historis ya bisa dibuktikan. Kalau orang Eseni, kenapa disebut Eseni? Karena mereka juga punya klaim sebagai Osehat Torah, yang artinya pelaku Taurat. Orang Parisi, penafsir Taurat. Orang Samaria, Somerha Torah, artinya penjaga Taurat. Orang Saduki hanya Taurat. Lalu kekristenan, kita bisa membaca misalnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kristus disebut sebagai telos garnomo Kristus. Kristus adalah penggenap Taurat. Jadi ada pelaku Taurat, Osehat Torah,
ada Somer Hatorah sebagai penjaga Taurat, ada hanya Taurat yaitu Saduki, penafsir Taurat, dan Kristus dalam kekristenan dipahami sebagai penggenap Taurat. Nah, dalam konteks seperti itulah kita bisa memahami kenapa Paulus ya sering dipertentangkan dengan Yesus. Jadi misalnya ayat yang kita baca, ini sering dalam tulisan-tulisan polemik. Kalau Anda di sini Anda cari di Lakemba situ, ada satu toko buku ya, Islamic Bookstore, itu isinya penuh dengan caci maki terhadap iman Kristen. Ini pengikut rasul palsu, Paulus. Nah, coba bayangkan, Paulus itu rasul dalam iman Kristen, apostolos, apostels. Terus disebut-sebut rasul palsu itu apa tidak? Menghina agama orang. Tapi kalau nama junjungannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disentuh sedikit demo berjilid-jilid. Bahkan di Pakistan itu menghina Nabi, itu hukumannya lebih berat daripada menghina Tuhan dalam undang-undang mereka, penal code mereka. Bayangkan itu. Lah Paulus itu siapa? Paulus itu nabi palsu. Lah itu kan perspektifmu. Coba kalau orang lain ngomong Muhammad nabi palsu, apa yang terjadi? Kecenderungan semacam ini jangan dibiarkan, harus dilawan. Tapi dilawan dalam koridor hukum. Sebab kalau Anda melawan ganti mencaci, ya nasibmu ditunggu di pintu penjara. Ya kan? Dilawan dengan konstitusi, dilawan dengan hukum. Tidak bisa kita biarkan. Kalau saya terus-menerus mengadakan edukasi, coba Thomas bayangkan. Paulus itu kalau dikristenkan rasul. Sebagaimana sampean percaya Muhammad itu adalah rasul. Kami tidak percaya kalau Muhammad itu rasul. Lah kenapa Pak? Lah sudah tutup kanonnya. Yesus itu yang paling akhir. Setelah Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan berbagai macam cara lewat para nabi. Maka pada hari terakhir atau hari-hari masa terakhir itu, akhirat hayamim dalam bahasa Ibraninya, dia telah berbicara lewat anaknya sendiri, yaitu firman yang menjadi manusia. Lah kalau firmannya sudah turun langsung, kenapa harus menunggu apa yang menerima firman, kan gitu kan? Dari puncak penggenapan nabi-nabi itu adalah Kristus sebagai Mesias. Dan Mesias itu sebagai nabi, imam, raja, sudah lengkap. Apanya lagi yang disempurnakan? Tapi kalau sampean mau percaya Muhammad nabi terakhir, sebagaimana orang-orang Manikean dulu percaya bahwa Mani itu nabi terakhir, penutup segala nabi, kutmata dan nabi, kita juga tidak marah. Kan begitu kan? Terus yang kedua, menafsirkan agama orang lain dari ukurannya dia. Misalnya, coba baca Matius. Kan Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, jangan dibaca, aku datang bukan meniadakan tapi menggenapinya, enggak dibaca. Iya kan? Lah apa bedanya dengan Paulus ketika Paulus mengatakan telos garnomo Kristus, bahwa Kristus adalah kegenapan Taurat antara bayangan, kenyataan, simbol dan hakikat, nubuat dan penggenapan. Jadi contoh ini ya, gambaran contoh ini. Ketika Presiden Jokowi mau hadir di kota kita, di Malang atau di Blitar, di mana-mana kita pasang gambarnya, selamat datang Presiden Joko Widodo. Wah, semua orang pasang gambar bagus-bagus di depan rumah. Tapi begitu presidennya sudah datang, masa kita lihat gambarnya terus? Kan langsung salaman sama presidennya, ya kan? Begitu pula Kristus, itulah makna penggenapan. Apa yang tercatat di dalam kitab Taurat itu adalah simbol-simbol, nubuat-nubuat, bukan hakikatnya. Hakikatnya itu adalah Kristus yang telah datang. Itulah makna penggenapan. Makanya
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi satu iota, iota itu yod, huruf terkecil dalam huruf Ibrani, atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah ini sudah terjadi kok, Kristus sudah datang, itulah makna penggenapan yang pertama. Kemudian kita bisa baca lagi tadi di Efesus. Ini ayat yang sering diperkosa, disalahgunakan oleh para polemikus kelompok Lakimba itu. Ya kan? Itu sejenisnya lah yang kelompok begitu. Saya kan tidak ngomong agama Islam seluruhnya seperti itu. Ada banyak orang Islam yang menghormati dengan agama lain. Yang sering ngundang saya di beberapa IAIN di Indonesia itu kan orang baik-baik. Nah, tapi yang tidak baik kan juga jangan ditutup-tutupi, ya kan? Memang ada, jadi jangan ada dusta di antara kita. Memang kita ini ada masalah. Masalah itu tidak perlu ditutupi, harus disingkapkan supaya jelas mana yang ngerecokin orang, mana yang direcokin orang, kan gitu kan. Nah sekarang coba lihat Paulus katakan apa. Ini bukti kepalsuan Paulus katanya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah ini kan membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Anda bisa membaca terjemahan King James Version, English Standard Version, itu terjemahannya beda-beda. Sebetulnya teksnya itu aslinya berbunyi demikian. Teks ini tidak bertentangan dengan kata Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 4. Itu teks aslinya begini. Ton nomon, ton intelon, in dogmasin katargesas. Kalau diterjemahkan itu gini, hukum dari ketentuan-ketentuan dalam ajaran-ajaran. Dogmasin itu kan ajaran-ajaran atau perintah-perintah atau dekrit-dekrit. Jadi gini, ton nomon hukum, ya, ton intelon dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang diekspresikan dalam perintah-perintah, itulah yang dibatalkan. Bukan Taurat dibatalkan bagi orang Yahudi, karena Taurat gak dibatalkan tapi digenapi. Nah untuk bisa memahami teks ini, kata entelon itu dipakai di tempat lain. Misalnya ya, saya tunjukkan misalnya itu dari surat Ibrani. Ayat 15-16 pasal 7. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Ayat 17. Yang menjadi imam bukan berdasarkan ketentuan-ketentuan fisik atau peraturan-peraturan fisik. Kata nomon entolis sarkinis. Ketentuan-ketentuan manusia, saks itu daging artinya. Maka kehologos saks eginito, the word become flesh secara harafiah. Firman telah menjadi daging. Daging itu sifat kedagingan manusia. Firman benar-benar menjadi manusia dengan segala ciri fisiknya, kira-kira seperti itu. Nah ini digunakan kata nomon entolis sarkinis. Jadi entolis itu artinya ketentuan-ketentuan. Nah jadi hukum Yahudi itu ada 3. Nah, ini mulai kita belajar sejarah. Hukum Yahudi itu ada 3 macam. Ini kata orang Yahudi, bukan kata pendeta GBDI, bukan kata pastor Katolik atau bukan kata pastor gereja lain, bukan. Ini orang Yahudi yang bilang. Jadi begini, Tuhan itu telah memilih satu bangsa. Pemilihan Abraham mulainya, itu pandangannya dengan kita sama. Memilih satu umat baginya, dan umat itu dipilih dalam konteks penggenapan yang kemarin kita pelajari. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat sampai datangnya zaman Mesias. Nah umat ini dipilih sehingga umat ini diberikan ketentuan-ketentuan khusus yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Contohnya
orang Yahudi sunat. Sunat itu bukan sekedar dikerat itu kulupnya, itu bukan. Sunat Yahudi harus 8 hari. Jadi kalau bangsa Arab sunatnya 12 tahun itu bukan sunatnya Taurat. Ya kan? Kalau Anda disunat umur 11 tahun itu sunat kesehatan. Sunat harus 8 hari. Itu pertama. Dan itu hanya berlaku bagi Yahudi. Nah karena itu ada 3 hukum. Hukum itu sendiri kalau di dalam bahasa Yunani nomos. Bahasa Ibraninya misfot. Lah misfot itu terdiri dari 3. Ini di mana ditentukan misfot itu terdiri dari 3? Itu dari Alkitab. Ini tafsiran Yahudi ya. Kita baca di Ulangan pasal 6 ayat 20 sampai dengan 21. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan? 1, ketentuan 2, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ayat 21 merujuk bahwa teks ini diperintahkan, diperuntukkan bagi orang Yahudi. Sebab orang Manado tidak pernah keluar dari tanah Mesir, kan gitu kan? Perhatikan ini. Lalu hukum itu dibagi 3. Kalau dalam bahasa aslinya, apakah peringatan, maha edot, wh hukim, wh mispatim, Asher siwah Adonai Elohenu etchem. Jadi yang pertama peringatan-peringatan, yang kedua hukim, ketentuan-ketentuan, dan yang ketiga peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan itu hukum yang sifatnya universal. Satu contoh, lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu perintah universal. Orang tidak boleh menyembah berhala. Kedua, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu universal. Sedangkan anaknya setan aja kalau dirugikan juga marah. Apalagi manusia kan. Itu universal, bangsa apapun, agama apapun berlaku. Tetapi yang pertama dan yang kedua itu, edot itu hanya berlaku bagi Yahudi. Apa contohnya edot? Edot itu peringatan. Contohnya, Keluaran pasal 23 ayat 19. Di sana dikatakan janganlah memasak anak kambing bersama susu induknya. Loh, lah kenapa? Kok enggak boleh? Anda memasak anak kambing bersama susu induknya? Anak sapi bersama susu induknya atau sapi bersama susu induknya, jangankan kita, Abraham aja melanggar, ya kan? Jadi itu berlakuannya Yahudi. Abraham kakek moyangnya Yahudi, ketika memberikan tamunya itu adalah daging lembu bersama dadeh dan susu. Lah itu kan melanggar ketentuan dalam Keluaran. Pasal 23 tadi, itu kenapa kok bagi orang Yahudi dilarang? Karena itu simbol pengudusan Yahudi Israel. Kamu harus beda dengan bangsa lain. Dikuduskan itu artinya dipisahkan secara eksklusif. Untuk menandai ini bangsa terpilih yang nantinya akan melahirkan sang Mesias sesuai dengan janjinya kepada Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kenapa? Anak kambing bersama susu induknya itu simbol penyembahan Dewi Asera. Jadi Dewi kesuburan, Asera kawin dengan Yahweh menurut prasasti Kuntilet Ajurut. Jadi Yahweh itu kan sebutan kira-kira untuk tetragramaton 4 huruf suci. Sebutan kayak apa kita tidak tahu. Seperti apa? Karena sudah berabad-abad orang Yahudi tidak pernah mengucapkan kata Yahweh kecuali orang Amerika yang ke Yahudi-Yahudian, yang alirannya dibawa ke Indonesia. Ya kan?
Maka kalau dikatakan Adonai Elohenu Etchem tadi, bahasa aslinya YHWH di situ. Satu saya baca Adonai. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu YHWH Elohenu, YHWH Echad. Jadi apa? Supaya tidak sama dengan bangsa Kanaan yang memuja Dewi Kesuburan, itu tidak boleh bagi orang Israel. Maka simbolnya pun disendirikan. Jangan masak anak kambing bersama susu induknya. Bukan karena secara higienis itu tidak sesuai dengan hukum medis, tidak sama sekali. Kedua, jangan kamu memakan daging di pangkal paha. Itu di kitab Kejadian pasal 31 kalau nggak salah itu ya. Kenapa? Memperingati peristiwa Yakub. Kenapa peristiwa Yakub? Karena Yakub ketika bergulat dengan seorang malaikat Tuhan, dia dipukul pangkal pahanya. Kalau Anda orang Manado, famnya Meiruntu, tidak pernah dipukul pangkal pahanya sama malaikat. Kenapa harus ikut-ikut Yahudi gitu loh? Hukum itu kan kontekstual, tidak bisa langsung diterapkan secara harafiah. Ini semua firman Tuhan Pak, amin. Tapi alamatnya kepada siapa dulu? Ya kan? Ya, pluralisme hukum itu di hukum negara manapun kan ada kan? Misalnya hukum perkawinan di Indonesia. Ya. Hukum perkawinan di Indonesia kan membolehkan poligami untuk yang Islam. Tapi kan hukum ini tidak berlaku bagi yang Kristen. Ya toh? Bagi orang Muslim poligami nambah istri itu yes boleh. Benar tidak? Tapi bagi orang Kristen makan babi itu boleh. Kan gitu kan? Nah itu simbol dari apa? Simbol dari kegigihan Yakub. Jadi setiap kali engkau makan daging di pangkal paha, ingat perjuangan gigih nenek moyang kita. Jangan lakukan itu. Itu hanya berlaku bagi orang Israel keturunannya Yakub. Kalau kita keturunannya Yakub Susabda tidak ada hukum untuk itu. Itu yang namanya edot. Yang kedua, ketentuan-ketentuan. Lah ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Hukum dari ketentuan-ketentuan yang diekspresikan dalam bentuk perintah-perintah. Kenapa? Karena orang Parisi mau memaksakan perintah Yahudi itu kepada orang bukan Yahudi gitu loh. Jadi ketentuan-ketentuan itu misalnya apa? Imamat pasal 11. Imamat pasal 11 itu hukum yang berlaku bagi orang Yahudi saja. Misalnya, jangan makan onta, jangan makan kelinci urutan kedua, jangan makan pelanduk urutan ketiga, baru urutan keempat jangan makan babi. Benar tidak? Jadi kalau ada teman-teman Lakimba Klub itu mengatakan kami ini lebih setia pada Taurat, enggak juga, kau makan onta. Bagaimana kau setia sama Taurat? Hanya min satu saja kok. Min satu itu adalah babi. Yang lain-lain dia makan semua. Udang dia makan, cumi-cumi dia makan, kelinci di Telaga Sarangan itu ada sate kelinci yang terkenal dia makan semua. Iya kan? Berarti sama-sama tidak setianya. Hanya dia minimalis. Kita ini maksimalis, semua kita makan. Bedanya apa sekarang? Sama-sama melanggarnya. Kalau ukurannya itu. Padahal konteksnya kan tidak seperti itu saudara-saudara. Iya kan? Jadi itu namanya hukum ketentuan-ketentuan. Nah orang Parisi yang sudah menjadi percaya dalam Kisah Rasul pasal 15 ingin memaksakan hukum Musa kepada orang bukan Yahudi. Itulah konteksnya. Makanya yang dibatalkan oleh Paulus itu adalah perintah-perintah manusia yang diekspresikan dari hukum Yahudi yang dipaksakan kepada orang bukan Yahudi. Paulus jelas mengatakan bahwa Kristus kegenapan Taurat dalam makna menggenapi tadi sama dengan sabdanya Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, orang Yahudi itu kan terkenal pinter-pinter, cerdas-cerdas, makanya orang tidak bisa lepas dari Yahudi. Anda anti Yahudi demo digerakkan lewat YouTube, lewat
Instagram, lewat apa, semua juga bikinan Yahudi. Thomas Alva Edison ini yang mencerahkan dunia, menemukan listrik, Yahudi juga. Bahkan pendiri komunisme juga Yahudi, yang namanya Karl Marx, ya kan? Tapi pertanyaannya, kenapa kok babi itu dilarang? Itu pun juga dicari alasannya sama orang Yahudi. Kenapa babi ini dilarang? Lalu ini jawaban orang Yahudi juga, namanya Philo. Seorang filosof Yahudi tinggal di Alexandria, lahir tahun 20 sebelum Masehi, meninggal tahun 50 setelah Masehi. Jadi waktu Yesus berkarya di dunia sejaman dengan Philo. Hanya Philo tinggal di Alexandria, Yesus tinggal di Yerusalem, tidak pernah ketemu. Philo ini mengatakan, dan ini semua ada sumbernya. Silakan Anda baca bukunya Philo yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. The Special Law volume 4. Dikatakan kenapa babi ini dilarang untuk dimakan oleh orang Yahudi. Karena kata Philo, babi adalah daging yang terlezat dari semua daging yang ada di muka bumi ini. Bagi orang yang memakannya, Philo sendiri tidak makan, itu kesetiaan dia pada Taurat. Karena bagi dia dilarang itu kehormatan, dia tidak makan. Tapi menurut kata orang, ini babi yang paling lezat di seluruh muka bumi katanya. Ya toh? Tapi pertanyaannya kenapa kok dilarang? Bayangkan orang Israel, itu orang yang terkenal tegar tengkuk, bersungut-sungut setiap saat. Mereka disuruh eksodus dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di tengah-tengah kesulitan yang Tuhan tempakan untuk membentuk karakter mereka yang kuat. Mereka memikirkan masih Mesir. Musa, kita mau dibawa kemana? Kita tidak air di sini, tidak ada makanan di sini. Yang dibayangkan keranjang isinya buah-buahan atau keranjang yang berisinya daging-daging sapi. Kalau sapi saja sama kambing, domba, betu enaknya, apalagi babi. Jadi Eksodus tidak tertunda 40 tahun, bisa 80 tahun lagi. Ya kan, muter lagi tidak tahu kemana. Itu kata Philo. Lalu ada rabi-rabi Yahudi di abad pertengahan yang mengatakan kenapa babi ini dilarang. Bukan karena secara higienis babi itu mengandung cacing pita, itu kan pembenaran aja. Karena setiap agama itu kan punya aturan masing-masing. Inilah Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Nah, rabi-rabi dari abad pertengahan itu mengatakan babi itu dilarang karena bukan alasan higienis, tapi alasan ritual. Kenapa alasan ritual? Coba kita pakai alasan korban yang dipersembahkan kepada Allah itu syaratnya apa? Coba kita baca dalam kitab suci, korban manusia pertama, yaitu zamannya Kain dan Habel. Kejadian pasal 4. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Coba yang dikorbankan anak sulung kambing domba, anak sulung. Kambing domba itu anak sulungnya mudah ditandai karena anaknya cuma 2 atau 3. Sapi juga anaknya 2 atau 3. Tapi babi anaknya 17. Paling besar katanya paling banyak 34 babi itu. Sulit kan? Jadi karena alasan sulit ditandai mana yang sulung, maka babi tidak memenuhi syarat binatang korban. Jadi bukan karena cacing pita. Setiap binatang itu pasti ada cacing pitanya gitu loh. Makanya menado-menado yang makan babi, tetap makanlah. Ya toh? Tapi kalau saudaramu suka makan kambing seperti saya, maafkanlah. Karena memang kesenangannya kambing itu makanan nenek moyang saya. Kan begitu kan? Mari kita saling menghormati, tetapi jangan memaksakan agama lain dari ukuran kita. Kan saya selalu ada pesan teologisnya untuk umat Kristen, tapi ada pesan kebangsaannya bagi bangsa lain.
Mungkin orang mendengarkan ceramah saya itu ngeri-ngeri sadap. Ini kalau didengarkan enak, datanya juga ada, tapi kok selalu nyerempet-nyerempet. Nyerempet-nyerempet apa? Ya kalau nggak diserempet kan nggak sadar. Inilah upaya mengedukasi satu sama lain. Orang Hindu, sapi dilarang kan? Sapi dilarang karena apa? Itu simbol dari kendaraan siwa. Kan gitu kan? Tapi kalau babi boleh, tidak masalah. Jadi sekarang kalau Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Separuh orang Hindu, separuh orang Islam. Terus Anda katakan kota halal. Halal bagi siapa dulu? Yaitu bagi orang Hindu, babi halal. Bagi Islam, sapi halal. Bagi Islam, babi haram. Tapi sapi halal. Lagi halal menurut siapa? Makanya saya bilang di Tomohon sama teman-teman Kristen. Jangan mau pasang-pasang halal-halal begini. Sejak dulu ini halal haram hantam di sini. Kenapa kita harus mengikuti hukum orang lain? Tegakkan kedaulatan identitas kita tanpa harus mencederai, menghina orang lain. Itu yang dilakukan orang Yahudi sampai hari ini loh. Makanya pertanyaannya, ketika para rasul bersidang di Yerusalem, itu tujuannya apa? Kisah Rasul pasal 15. Nanti saya khotbahkan lagi besok. Ya. Kisah Rasul pasal 15. Karena ada orang-orang Farisi yang ingin memaksakan hukum Yahudi Musa ini kepada orang bukan Yahudi. Lah jemaat Kristen itu terdiri dari dua. Kekristenan yang berasal dari orang Yahudi itu pusatnya di Yerusalem. Ya. Yang kedua, orang disebut Kristen pertama kali murid Yesus di mana? Di Antioquia. Antioquia itu sekarang di Turki Selatan. Dulunya termasuk Great Syria, wilayah Syria Raya. Di sana Gentile Christianity, orang-orang kekristenan dari non-Yahudi, pusatnya di Antioquia. Nah yang orang Yerusalem ini karena banyak orang Farisi-Farisi yang sudah bertobat, pikiran lamanya dibawa kepada saudara mereka yang bukan Yahudi, dipaksa ikut hukum Taurat. Lalu para rasul kan sidang, para rasul sidang, Petrus yang paling senior tampil dulu. Nenek moyang kita sendiri sulit menanggung hukum yang berat ini, kenapa kita paksakan kepada orang lain? Lalu Paulus sama Barnabas disuruh kesaksian. Bagaimana Tuhan ternyata juga berkarya pada bangsa-bangsa lain. Mujizat juga terjadi dalam pelayanan Paulus dan Barnabas di tengah bangsa-bangsa lain. Lalu kenapa kita yang pandang bulu terhadap Yahudi dan bukan Yahudi? Seperti itu kira-kira. Lalu yang terakhir Yakobus yang mengusulkan. Yakobus itu sendiri pemimpin jemaat di Yerusalem. Dia mengatakan supaya mereka menjauhkan dari 4 hal ini saja. Pertama, daging yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, ini dalam Kisah Rasul 15 ayat 20. Yang kedua, hendaklah mereka menjauhkan diri dari percabulan. Ketiga, dari binatang yang mati dicekik. Keempat, dari darah. Itu saja sudah cukup. Itu sudah minimalis yang diberikan Tuhan kepada kita yang bukan Yahudi. Itu saudara-saudara sekarang ini sampai hari ini orang Yahudi menyebut itu sebagai hukum Nuh. Jadi bagi mereka berlaku hukum Musa yang dikenal dalam bahasa Ibrani Hataryak Misfot Mose, 613 hukum Musa. Lah angka 613 itu orang Yahudi di kemudian hari setelah zaman Yesus yang merumuskan ya 613. Katanya sesuai dengan salah satu buah yang direkomendasikan Alkitab, yaitu buah delima. Saya penasaran kata teman saya Yahudi, buah delima itu jumlah bijinya 613. Lalu saya beli buah delima, saya belah, saya hitung satu sampai jam setengah 1 malam. Bener loh jumlahnya 613. Gak tahu itu kebetulan itu apa, tapi buah delima di Manado saya belum hitung. Buah delima di Israel 613 katanya. Ya, itulah hukum Yahudi. Hukum Yahudi itu terdiri dari ta'aseh dan lo ta'aseh. Dalam bentuk perintah, dalam bentuk larangan. Berbuatlah dan jangan berbuat.
Nah, ini termasuk hukum yang detail-detail tadi. Ini perspektif Yahudi. Yang kata Yesus itu adat istiadat nenek moyang itu loh. Terlalu banyak yang ditambah-tambahkan, maka lebih banyak yang dilarang kan. Nah kalau bukan Yahudi, kata orang Yahudi sendiri nih. Anda bisa membaca di Traktat Sanhedrin 56a. Itu disebutkan, hukum Nuh itu ada 7 katanya. Kalau di Kisah Rasul 4, mereka kembangkan jadi 7. 7 itu apa? Namanya Sefa Misfot Bene Noah. 7 hukum bagi keturunan Nuh. Dasarnya kitab Kejadian pasal 9. Maka Anda cari kitab Kejadian pasal 9, larangan makan babi tidak ada. Lah itu semua binatang boleh kamu makan. Ditambahkan tumbuh-tumbuhan kan itu kan. Lah itu berlaku bagi seluruh bukan Yahudi. Maka simbolnya ku taruh busurku di atas awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan engkau. Lah ini Jawa, Manado, Minahasa, kemudian Toraja yang makan Pak Piong, tahu Pak Piong? Pak Piong itu babi yang dimasukkan ke dalam bambu itu dikasih daun mayana. Kearifan lokal bangsa kita itu luar biasa. Babi itu mengandung kolesterol Pak, tapi bisa dicegah dengan daun mayana. Di Bali juga begitu. Bali orang Bali itu kalau makan babi guling itu mengandung kolesterol Pak, maka dikasih aresnya pisang. Tuhan tuh memberi kearifan lokal di kita, makanya jangan kita menghina bangsa lain, suku lain atau agama lain, semua punya aturan masing-masing. Nah bagi kita orang Kristen, aturan saja tidak cukup. Kita memiliki hukum roh yang diberikan Tuhan untuk membeda-bedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak berasal dari Tuhan. 7 hukum tadi, 1. Larangan abudah zarah, larangan menyembah berhala. Itu berlaku bagi bukan hanya Yahudi. Kita bukan Yahudi pun juga tidak boleh mempersembahkan makanan kepada berhala atau makan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala. Kedua, Kililak Hashem, harus respect terhadap nama Tuhan. Tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan atau sedikit-sedikit atas nama Tuhan, menghina Tuhan itu tidak boleh. Ya kan? Yang ketiga, namanya Gilui Arayot, imoralitas seksual dengan segala macam bentuknya. Termasuk yang namanya seks bebas, semburit, semua tidak boleh. Itu yang namanya Gilui Arayot. Ingat dulu air bah dikirim Tuhan karena moralitasnya bejat. Kan gitu kan? Terus berikutnya Gesel. Melakukan tindakan kekerasan, perampokan, pencurian, pembunuhan. Sampai kepada hukum kekerasan. Yang berikut lagi, Efer min hakai. Artinya apa? Efer min hakai. Artinya memakan binatang yang mati dicekik. Karena orang Yahudi itu kalau urusan binatang tidak boleh lama-lama menyiksa binatang. Jadi toki anjing tidak boleh. Karena itu menyiksa. Nah, itu makanya orang Yahudi tanya Pak Mek itu kalau di sini kan, kalau masuk ke pasar ikan atau ke ini kan bawa pisau sendiri. Karena tidak boleh dia menyiksa binatang. Ya, itu hukumnya bagi Yahudi begitu. Yang ini berlaku bagi non-Yahudi. Sefikut damim yang keenam, yaitu darah, tidak boleh. Ya, kemudian yang paling akhir namanya dinin, penyelenggaraan mahkamah yang adil. Lah 7 ini sistematikanya di dalam Kisah Rasul dibagi 4. Gitu loh kira-kira. Makanya damim itu darah, kemudian yang namanya Gilui Arayot itu percabulan, kemudian hormat kepada nama Tuhan dijadikan satu, penyembahan berhala dan tidak boleh menista, menghina Tuhan, itu hukum 1 dan 2. Apapun alasannya sampai hari ini, kalau Anda pergi ke Israel modern, Anda lihat kalau ada KFC warna merah, ditulis lo kosher, tidak boleh dimakan bagi Yahudi. Kalau ada KFC warna biru, ditulis kosher,
diperbolehkan makan bagi orang Yahudi. Tapi keduanya bisa berdampingan, KFC yang low kosher, KFC yang kosher. McD yang warna merah yang low kosher, yang tidak boleh dimakan bagi Yahudi. Tapi orang bule kan bukan Yahudi boleh makan. Yang satunya McD yang berwarna biru itu kosher bagi Yahudi. Tapi berdampingan tidak masalah. Jadi kalian non Yahudi silahkan makan yang di sini ya, yang warna merah. Manado termasuk yang warna merah ini. Karena di situ ada burger di mana dagingnya dicampur dengan keju dan susu, itu enggak boleh. Makanya dilihat di restoran-restoran Yahudi. Telur enggak pernah dimakan bersama dengan daging. Telur ya telur, daging ya daging. Itu bukan untuk kita, itu untuk Yahudi. Mereka bisa hormat kepada yang bukan Yahudi. Makanya restoran Mandarin di Israel juga enggak apa-apa. Kita ini lebih Yahudi ketimbang Yahudi. Terus saya tanya, kenapa orang Yahudi itu kalau dengan babi kok trauma sekali? Tapi onta enggak masalah. Karena punya pengalaman sejarah pahit. Tahun 167 tanggal 9 bulan Kislev, sekitar Desember. Bait suci mereka najiskan sama orang Yunani yang namanya Antiochus IV Epiphanes. Orang Yahudi dipaksa melanggar Sabat, lalu dipaksa untuk mencurahkan daging babi di atas patung Zeus yang dipasang di bait Allah. Itu penghinaan bagi mereka. Jadi setiap kali ingat babi mereka ingat bangsanya dilecehkan. Sampai melakukan perlawanan yang dipimpin oleh kaum Hasmonaim yang dikenal dengan kaum Makabe. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah ya Tuhan? Mika Muka Baelim Adonai, disingkat Makabe. Kelompok ini dipimpin oleh anak-anak imam besar Matatias. Menang sekalipun mereka pasukannya kecil. Ketika menang mereka mau melakukan penahbisan bait suci. Bejana-bejana dipersembahkan kepada Zeus, kepada Dionysius dibuang. Minyak zaitun hanya bertahan untuk 1 hari perayaan penahbisan kembali bait suci. Itu terjadi bulan Desember atau sekitar bulan Desember, tanggal 9 bulan Kislev. Musim dingin, makanya Yesus memperingati penahbisan bait suci dalam Yohanes pasal 8 ayat 20 itu musim dingin yaitu penahbisan bait suci. Kemudian ketika itu minyak zaitun hanya bertahan 1 hari, itu tentaranya musuh masih di sekeliling pinggir kota Yerusalem. Ketika mereka cari minyak di satu desa namanya Modiim, dekat antara Bethlehem Yerusalem, takut mereka dipung kembali musuhnya. Akibatnya mereka berdoa pada Tuhan. Minyak zaitun yang hanya bertahan dalam 1 perayaan bisa bertahan 8 hari perayaan sesuai dengan 7 jumlah menorah itu. Menorah itu kaki dian bercabang 7. Tapi karena 8 hari perayaan sampai hari terakhir ke-8, mereka bertanya, dari mana ini yang menyalakan, minyak zaitun yang menyalakan ini? Dari surga. Makanya 4 di kanan, 4 di kiri, tengahnya yang lebih tinggi. Namanya Samas. Akhirnya selain menorah kaki dian bercabang 7, orang Yahudi punya kaki dian bercabang 9. Namanya Hanukiah. Itulah yang diperingati dengan penahbisan bait suci. Dan ketika mereka membayangkan babi, mereka ingat peristiwa traumatis itu. Tapi persalahannya tetangga sebelah yang tidak punya pengalaman traumatis dengan babi. Kenapa mereka jadi lebih anti babi ketimbang Yahudi? Iya kan? Ini akibatnya kalau tafsiran minimalis yang tidak paham sejarah. Loh ini tidak tahu sejarahnya tapi mereka lebih anti ketimbang yang tahu sejarahnya. Maka ini saudara-saudara, saya selalu mengatakan, kenapa kita membaca Alkitab itu begitu clear, begitu jelas. Karena Alkitab ini bukan kitab sembarang kitab. Amin. Dia adalah firman Allah yang memandu kita termasuk sejarah umat manusia. Karena itu Alkitab itu bukan sekedar buku, tetapi dia benar-benar diilhamkan Roh Kudus. Sehingga apa yang tertulis dalam Alkitab
dengan sangat mudah bisa dibuktikan kesejajarannya dengan bukti-bukti sejarah. Sejarah yang penuh bukti menjadi mitra bagi iman yang penuh bakti. Akhirnya tuduhan kepada Paulus tidak benar. Paulus membatalkan Taurat. Ya memang sejak dulu orang bukan Yahudi tidak pernah berlaku Taurat. Mana yang dibatalkan Paulus? Paulus menyunatkan Timotius dalam Kisah Rasul 16. Karena apa? Timotius Yahudi. Bapaknya, ibunya kan Blasteran itu. Salah satu dari orang tuanya kan Yahudi. Tapi Paulus keras melarang menyunatkan Titus. Mengapa? Karena Titus orang Yunani. Jangan sampai kamu kompromi sedikit pun karena keselamatan kita. Bukan karena Taurat, tapi karena iman kepada Yesus dan pengorbanannya di kayu salib. Makanya sunat atau tidak sunat, itu tidak ada artinya bagi iman kita. Yang lain mengaku kami lebih setia pada Taurat. Kamu sunat umur berapa? 12 tahun itu bukan sunatnya Taurat. Sunatnya Taurat 8 hari. Ya kan? Ini sering terjadi. Jadi karena apa? Sedikit ragi mengkelamirkan seluruh adonan. Kalau Paulus permisif, maka itu pelan-pelan kebenaran Injil akan dikompromikan, dipaksakan. Taurat itu untuk memahami Injil dan kembali kepada era sebelum penggenapan. Saudara-saudara, maafkanlah mereka yang mencaci maki Paulus. Karena kita sangat menghormati Paulus. Kita hanya mau meminta hak kita. Kalau kalian tidak mau dicaci, jangan mencaci orang. Kalau kalian tidak mau junjungan kalian, nabi kalian dicaci maki, jangan juga mencaci maki rasulnya orang lain. Paulus bukan rasul, karep-karepmu itu kan bukan urusanmu. Kenapa kamu usil dengan kami, kan itu kan? Ini hak kita. Ini hak jawab kita yang harus kita perjuangkan di ranah hukum, bukan ganti menghina orang lain. Meluruskan nalar polemik. Mengapa? Karena seringkali seseorang itu menilai iman atau agama lain dari perspektif agamanya. Katakanlah, Rasul Paulus adalah tokoh iman Kristiani yang paling sering disalahpahami, bahkan dilecehkan. Misalnya dengan menyebut rasul palsu dan sebagainya. Orang lupa bahwa Paulus adalah salah satu dari tokoh Kristen yang penting dalam sejarah gereja kuno. Bahkan kekristenan mengenang jasa Santo Paulus di dalam penginjilan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara itu, orang begitu sensitif ketika tokoh agama yang dipujanya itu dikritik. Kadang saya bertanya, tatkala seorang dianggap melecehkan Nabi Muhammad, misalnya seperti apa yang sedang heboh sekarang, seorang yang bernama Paul Zhang, yang mengatakan dia adalah Nabi ke-26. Langsung gegap gempita dan dilaporkan sebagai penistaan agama. Saya tidak sedang membela posisi Paul Zhang karena saya tidak kenal dengan dia, tetapi saya hanya sekedar memberikan contoh. Ketika seorang begitu sensitifnya ketika nama Nabi junjungan umat Islam itu disinggung, di pihak lain orang begitu entengnya mengatakan Paulus rasul palsu, Paulus pemalsu ajaran Yesus. Dan biasanya pembicaraan itu tidak didasarkan atas fakta historis, melainkan hanya lebih didorong oleh nalar polemis untuk sekedar menjatuhkan agama orang lain dan memandang agama orang lain dari perspektifnya. Nah, ini saudara-saudara yang harus dihindari. Tetapi baiklah, apa sih yang dipersoalkan tentang Paulus dan kenapa sering dipertentangkan dengan ajaran Yesus Kristus? Orang biasanya mempertentangkan antara ucapan-ucapan Paulus dan sabda-sabda Yesus. Padahal
kitab suci yang dikutipnya ya Alkitab juga. Jadi dia membangun argumentasi untuk menolak Alkitab, tapi dengan mempreteli ayat-ayat Alkitab tanpa melihat konteksnya secara keseluruhan. Lalu dia bermain-main dengan ayat itu untuk menyerang iman Kristen. Tentu dalam konteks yang sedang kita bahas, ini sebuah bentuk penodaan agama, sekalipun saya sendiri sebetulnya tidak terlalu setuju apabila perbedaan pandangan itu harus dipersekusi atau dikriminalisasi. Tetapi itu yang sering saya dengar ketika iman Kristen disalahpahami. Misalnya tadi yang saya katakan mempertentangkan ajaran Yesus dengan Paulus berdasarkan teks-teks Alkitab sendiri. Kristus bersabda, Matius pasal 5 ayat 17 yang sangat terkenal itu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Orang hanya menekankan kata-kata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi dia lupa teks selanjutnya itu atau frasa selanjutnya itu berbunyi, melainkan untuk menggenapinya. Di dalam bahasa aslinya adalah Allah plerosai. Pleroma itu adalah penggenapan. Apa artinya penggenapan? Perjanjian lama yang tidak lain adalah tanah kitab suci Yahudi itu, yang secara penuh diterima oleh umat Kristiani dan disebutnya sebagai perjanjian lama, adalah bayangan tentang peristiwa yang akan terjadi. Isinya adalah nubuat-nubuat, simbol-simbol. Ketika nubuat-nubuat itu dan simbol-simbol itu sudah digenapi dengan kedatangan dari dia yang disimbolkan atau dia yang dinubuatkan, otomatis relevansi dari simbol itu tidak berlaku lagi. Jadi itulah yang artinya melainkan menggenapinya. Seorang mau menyambut kedatangan Presiden Jokowi dengan memasang gambar-gambarnya di jalan-jalan. Selamat datang Presiden Jokowi. Tapi ketika Presiden Jokowi sudah datang, tentu orang tidak lagi melihat gambarnya, tapi melihat hakikatnya langsung. Orangnya yang datang, sosoknya yang telah tiba, lalu disambutnya. Inilah makna daripada menggenapi. Dan kalau itu yang dipersoalkan, sesungguhnya Paulus juga mengatakan hal yang sama. Misalnya kita sebut di dalam Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, melainkan kami meneguhkannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ayat lain lagi misalnya, Paulus berkata di dalam suratnya, dia mengatakan bahwa Kristus itu adalah kegenapan hukum Taurat, telos gar nomos. Ungkapan telos gar nomos itu paralel dengan sabda Yesus, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus mengatakan bahwa karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Nah, kedatangan Kristus itu adalah menggenapi semua nubuat-nubuatan dalam kitab Taurat. Paulus bukan satu-satunya dari tokoh dari kekristenan. Kalau kita lihat ya, Paulus adalah orang yang memang dipanggil Kristus secara langsung sebagai contoh bagaimana Kristus itu berkuasa ketika dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati untuk memperlengkapi murid-muridnya yang dari kalangan Yahudi. Dan Paulus juga dari kalangan Yahudi, tetapi dia lebih siap dengan situasi di mana Injil harus dibawa ke kalangan masyarakat yang bukan Yahudi. Makanya Injil harus disampaikan kepada orang-orang goyim. Karena keselamatan itu tidak hanya bisa dibatasi dari konteks keyahudian.
Dan banyak orang pada abad pertama itu tidak memahami jalan pikiran yang dilakukan Paulus, justru Petrus yang memahami itu. Di dalam suratnya 2 Petrus pasal 3, 16 dia mengatakan, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar balikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi tidak pernah ada konflik antara rasul-rasul Kristus yang 12 itu dengan Rasul Paulus. Nah, tetapi saudara-saudara, latar belakang di kalangan Kristen sendiri memang harus diakui bahwa di abad yang lalu itu ada teolog-teolog kita yang dari kalangan Protestan maksudnya, yang sesungguhnya menyalahpahami ajaran rasuli. Dan ini muncul sebagai resiko dari kebebasan berpikir yang mungkin tidak dijumpai dalam agama lain. Jadi begitu liberalnya orang Kristen berpikir, tetapi mereka tetap Kristen. Meskipun pandangannya sangat liberal untuk ukuran orang-orang yang tidak menerimanya. Nah, itulah yang dikenal sebagai mazhab Tübingen. Mazhab Tübingen itu pernah membuat semacam pertentangan antara kekristenan yang dibawa oleh Petrus yang disebutkan sebagai Petrine Christianity dengan kekristenan yang dibawa Paulus. Nah, itu kira-kira yang bisa dilacak dari konteks sejarahnya di kalangan Kristen. Mazhab Tübingen itu terutama diperkenalkan oleh seorang yang bernama Ferdinand Baur. Dia meninggal tahun 1860 ya. Ketika kira-kira antara tahun 1824 sampai 1825 itu zamannya Pangeran Diponegoro. Dia menulis Paulus de Apostel Jesu Christi. Dia mengatakan dia menolak keaslian surat-surat Paulus karena ada pertentangan tajam antara Petrus dan Paulus dalam gereja mula-mula, tetapi berhasil ditutup-tutupi oleh penulis Injil Lukas. Nah, ini teori-teori yang memang sangat liar, karena waktu itu sebetulnya adalah awal-awal bagaimana gereja itu benar-benar mengkritisi imannya sendiri, dan sekali lagi ini yang tidak terjadi pada agama lain. Karena itu salah apabila kita mengutip mazhab Tübingen, mengutip kalangan Kristen untuk justru menyerang iman Kristen. Karena teologi itu kan berkembang secara sangat dinamis ya. Nah, oleh karena itu mazhab Tübingen ini tidak pernah artinya harus dikutuk-kutuk atau dipolemikan, tapi sekarang ini orang Kristen menganggap itu sebagai dinamika dalam pemikiran. Sekalipun tentu saya misalnya sebagai seorang yang sangat menekankan tradisi apostolik, menekankan ajaran Kristus yang bersinambung dari Kristus, rasul-rasulnya, murid-murid dari rasulnya yang dikenal dengan apostolic fathers, tentu menolak pandangan seperti ini. Tetapi kita tidak dalam posisi untuk mengutuk karena kebebasan berpikir itu sudah terbiasa di kalangan Kristiani. Nah, saudara-saudara, apa dibalik behind the Tübingen School itu sebetulnya? Ini yang harus disampaikan dengan terus terang ya. Waktu itu para teolog non-Katolik itu memiliki mentalitas asal beda dengan Katolik. Pada saat itu ada kecenderungan dari kalangan teolog-teolog non-Katolik itu untuk menyangkal Petrus ke Roma. Jadi catatan historis Petrus ke Roma itu yang sebetulnya itu jelas-jelas termaktub dalam dokumen kuno manapun juga pada abad kedua, akhir abad pertama, abad ketiga. Hanya tujuannya itu untuk menyangkal sifat apostolik dari gereja Roma. Itu sebetulnya behind the Tübingen School, salah satunya ya, tidak sepenuhnya. Ini saya sampaikan karena untuk melacak itu. Nah, kisah kehidupan para rasul dan murid-muridnya itu dipelihara di gereja kuno. Tidak sekedar apa yang
tercatat secara eksplisit dalam Alkitab, tapi juga dilestarikan dalam liturgi gereja, catatan-catatan sinaksarion. Tapi tentu ini tidak disamakan dengan tradisi atau adat istiadat nenek moyang seperti yang dituduhkan mereka-mereka yang misalnya anti Katolik atau anti gereja kuno seperti gereja Ortodok misalnya. Bukan itu. Nah kemudian ketika mereka nganggap bahwa semuanya itu adalah made in Katolik, pada tahun 1873 itu ditemukan salah satu dokumen dari karya-karya Bapak Apostolik itu antara lain Didache. Dan Didache ini semacam adalah buku katekisasi terkuno di gereja yang ditulis ketika Rasul Yohanes masih hidup, berkarya di Efesus. Nah, kitab Didache itu ditemukan dan ini yang digolongkan sebagai Apostolic Fathers. Tidak lama kemudian juga surat-surat Ignatius dibaca lebih luas lagi, karya-karya Clement dari Roma dan banyak sekali tulisan murid-murid para rasul kemudian dikenal di kalangan orang-orang Kristen di Eropa. Lalu apa yang terjadi? Pertama-tama banyak teolog yang non-Katolik itu menuduh bahwa tidaklah mungkin bahwa di masa penganiayaan seperti itu akan muncul buku-buku yang ditulis oleh muridnya para rasul. Nah ini sesungguhnya sebuah bentuk apakah terkejutan karena ternyata bahwa ajaran gereja itu bisa dilacak dari awal sampai kepada para rasul Kristus sendiri. Tetapi puji Tuhan bahwa ini tidak hanya menjadi pergulatan orang Katolik. Ada banyak orang-orang Protestan yang jujur, yang kemudian mencari kebenaran. Dan sekalipun dia tentu tidak dalam konteks berbicara sebagai orang Katolik, tetapi penemuan-penemuan ini sangat penting di dalam kajian tentang sejarah gereja. Maka J.B. Lightfoot, seorang penulis dari gereja Protestan, seorang teolog dari gereja Protestan, kemudian menerbitkannya di dalam bukunya Apostolic Fathers. The Apostolic Fathers ini memuat baik itu tulisan dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris. Dan apabila dalam teks-teks Bapak Gereja itu ditulis dalam bahasa Latin atau bahasa Aramaik, dia akan mencantumkan itu di dalam edisinya. Nah ini sesuatu yang harus disambut gembira karena perkembangan ekumenis antara gereja Katolik dan gereja Protestan, dua gereja yang dominan di negara barat. Maka teolog lain seperti Adolf van Harnack kembali meyakini data-data awal gereja dan mengusulkan agar buku-buku perjanjian baru itu ditulis lebih awal lagi daripada semua yang sudah dituduhkan atau diteorikan oleh para teolog yang sangat liberal hasil dari mazhab Tübingen tadi. Misalnya yang memberikan penanggalan Injil Yohanes itu ditulis pada abad kedua dan sebagainya. Ini semua kesimpulan-kesimpulan yang kemudian menjadi invalid, menjadi cacat setelah ditemukan bukan hanya karya-karya murid-murid para rasul, tetapi perkembangan berikutnya nanti ditemukan naskah-naskah perjanjian baru yang melimpah ruah luar biasa, yang jaraknya itu hanya ada bahkan yang belasan puluhan tahun. Misalnya naskah Injil Yohanes yang dikenal dengan P52 itu berasal dari tahun 115 Masehi, sementara Rasul Yohanes wafat di Efesus tahun 96, hanya ada jarak belasan tahun. Dan itu jumlahnya cukup banyak untuk perjanjian baru, 5.780-an naskah yang sampai hari ini Anda bisa cross-check. Sehingga ungkapan-ungkapan Alkitab dipalsukan itu sesungguhnya adalah opini-opini orang yang kurang terpelajar. Coba Anda lihat langsung di Biblioteka Bodmeriana di Switzerland. Itu papirus-papirus kuno yang bisa langsung diakses. Anda akan membaca di Injil Yohanes pasal 1, semua bunyinya sama. Enarki in holokos, ki holokos in prostontion, ketios in holokos. Nah ini yang menjadi dasar dari kristologi logos tentang firman Allah yang menjadi manusia. Nah saudara-saudara, kemudian di situ ketika Adolf van Harnack tadi meyakini data-data awal gereja, sesungguhnya dengan penemuan karya-karya Apostolic Fathers itu sebetulnya mazhab Tübingen itu sesungguhnya
tertantang berat, tetapi kadang-kadang karena gengsi akademis dan sebagainya, orang tidak mudah untuk menghapuskan pendapatnya yang lama. Dari tulisan-tulisan muridnya para rasul itu dibuktikan tidak ada jejak pertentangan antara misalnya muridnya Petrus dengan muridnya Paulus yang dipertentangkan itu. Kalau saudara-saudara melihat sejarah Indonesia aja misalnya, Bung Hatta pernah mengkritik keras Bung Karno tentang demokrasi terpimpin. Bung Hatta mengatakan demokrasi terpimpin itu seperti mendirikan rumah di atas kertas, bagus dan indah. Tetapi itu usianya tidak akan panjang, sepanjang dengan usia penggagasnya yaitu Soekarno. Begitu kerasnya. Tetapi pertentangan itu bisa dilacak jejaknya. Kalau bukan di tulisan Bung Karno langsung atau Bung Hatta langsung, murid-muridnya Hatta, murid-muridnya Bung Karno bicara tentang itu. Bisa dibuktikan. Karena apa? Murid-muridnya yang nulis Injil, yaitu murid-muridnya penulis Injil Perjanjian Baru, itu juga meninggalkan dokumen bagi kita yang cukup lengkap. 7 dokumen yang ditulis oleh Ignatius dari Antioquia, yang wafat tahun 107 misalnya. Itu jelas sekali. Polikarpus dari Smyrna, yang itu wafat tahun 156 Masehi misalnya. Ada banyak sekali ya. Dan jelas di situ dibuktikan tidak ada jejak pertentangan antara murid-murid Petrus yang dipertentangkan dengan Paulus. Tidak ada jejak pertentangan di sana. Kita akan mempelajari misalnya, saya akan mengutip beberapa kutipan dari tulisan murid-murid para rasul itu. Ya, yang pertama The Fragment of Papias. Fragmen Papias itu dilestarikan oleh bapak-bapak gereja. Sesudahnya Papias meninggal tahun 130 Masehi. Dia mencatat dalam fragmen Papias tadi begini, kapan saja pengikut para presbiter itu datang, saya akan menanyakan untuk perkataan mereka, apa yang pernah dikatakan oleh Andreas atau Petrus, atau Filipus, atau Thomas, atau Yakobus, atau Yohanes, dan Matius, atau salah seorang dari murid-murid Yesus, dan apa yang dikatakan oleh Ariston dan Yohanes sang imam, para murid Yesus itu. Karena saya pikir bahwa saya tidak memperoleh begitu banyak manfaat dari isi buku-buku suci seperti yang saya peroleh langsung dari suara orang yang masih hidup yang tidak pernah kunjung hilang sampai sekarang. Jadi artinya pada zaman Papias dia mengumpulkan bagaimana ungkapan-ungkapan bahkan menanyakan langsung kepada rasul-rasul yang masih hidup. Ini catatan yang sangat penting. Anda tidak bisa melalaikan kisahnya tentang Hayamuro dengan membuang negara Kertagama yang ditulis oleh pujangga yang sejaman. Misalnya seperti itu. Yang kedua, Mar Ignatius al-Antaki atau Ignatius dari Antioquia. Dalam bukunya dia menulis seperti ini. Dia adalah muridnya Rasul Petrus dan muridnya Rasul Yohanes. Aku tidak sebanding dengan apa yang diperbuat oleh Petrus dan Paulus. Mereka adalah rasul-rasul dan aku adalah hamba pelayan. Kini akulah murid pertama mereka. Mereka adalah orang merdeka, aku adalah hamba setiap saat. Mereka telah menderita tetapi aku orang yang terbebas dalam Yesus Kristus dan aku akan bebas dalam Dia. Sekarang aku sedang belajar dari belengguku untuk mencapai segala kebahagiaan. Ignatius itu adalah muridnya Petrus dan muridnya Yohanes. Dia mengatakan, aku tidak sebanding dengan apa yang diperbuat oleh Petrus dan Paulus. Dia tidak pernah mengatakan Paulus bertentangan dengan Petrus. Jadi bagaimana para teolog dari zaman Pangeran Diponegoro dia bisa bikin teori Paulus bertentangan dengan Petrus? Berikut, Mark Clement atau Santo Clement dari Roma. Dalam bukunya atau dalam suratnya dia menulis, ketika waktu itu gereja Roma menghadapi masalah ya, karena dengan adanya perpecahan gereja di tempat-tempat lain, maka dia menulis surat pastoral. Isinya apa? Memberikan contoh kepada umat tentang tokoh-tokoh yang pertama dari masa Perjanjian Lama dan kemudian dari para rasul.
Dan ketika dia memberi contoh tentang masa perjanjian baru, dia mengatakan, menghadapi iri hati dan perselisihan, Paulus telah memberikan contoh yang telah ditunjukkan olehnya dengan membayar harga bagi ketaatannya. Setelah ia 7 kali diikat, dibuang ke pengasingan, dilempari batu, Paulus terus mengabarkan Injil ke timur dan ke barat sampai mencapai kemenangan yang mulia dan menjadi hadiah bagi imannya. Clement dari Roma itu adalah muridnya Petrus, muridnya Paulus. Tidak pernah ada jejak pertentangan antara Petrus dan Paulus di Roma. Kita juga bisa membaca dari Mar Polikarpus, murid Rasul Yohanes. Di kalangan teman-teman Protestan pun itu sangat populer membaca buku misalnya Voice of Martyr, di mana Polikarpus itu disuruh menyangkal Yesus dan dia akan diberi hidup oleh penguasa Roma saat itu, dan dia berkata, 86 tahun saya mengikuti dia dan dia tidak pernah sekalipun mengecewakan saya. Dia memilih kematian ketimbang harus menyangkal Yesus. Darah para martir ini menyuburkan pertumbuhan gereja. Dia pilih mati. Tetapi kadang-kadang teman-teman dari gereja modern ini tidak meneliti iman seperti apa yang dimiliki oleh Polikarpus, secara khusus tulisannya langsung atau laporan kemartirannya yang dilakukan oleh orang sejamannya, sehingga dia pilih jalan martir, jalan syahid ketimbang harus menyangkal gurunya. Dia mengatakan begini, namun demikian belum pernah aku lihat dan aku dengar terjadi di antara kalian, di mana Paulus yang diberkati itu pernah melayani di tengah-tengah kalian, seperti yang dinyatakannya dalam permulaan suratnya. Sebab Paulus membanggakan kalian di antara semua gereja, sebagai satu-satunya yang waktu itu mengenal Allah, ketika kami sendiri belum mengenalnya. Jadi sangat jelas bahwa tidak ada jejak pertentangan di gereja kuno antara Petrus dengan Paulus, lalu sekarang ini muncul lagi antara Yakobus dengan gereja-gereja non Yerusalem dan macam-macam teori-teori seperti itu. Tapi di kalangan Kristen itu sudah terbiasa. Yang tidak biasa adalah mencomot teori itu dan kemudian tanpa melihat latar belakangnya, lalu disusun dalam alur polemis asal beda dengan kekristenan, lalu dihantamkan kepada kekristenan. Dan itu yang sering terjadi. Tapi kadang-kadang pola-pola seperti itu merepotkan diri sendiri. Saya tidak ingin mengintervensi agama lain, tetapi saya hanya sekedar mengingatkan. Pernah ada heboh buku yang berjudul Miracle the Reference. Buku tafsir Al-Quran ini disajikan dalam bahasa Indonesia dengan referensi banyak tulisan-tulisan para ulama terdahulu. Nah, dalam buku itu hebohnya karena apa? Karena ada nama Paulus. Nah, dalam sebuah tafsir surat Yasin, ya, sekali lagi saya tidak mengintervensi iman orang lain, tidak, tapi saya sekedar menceritakan ini pernah terjadi di kalangan hubungan lintas agama. Dalam tafsir surat Yasin ayat 13 dan 14 itu kan dikatakan, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan tentang penduduk suatu negeri, ashabal qaryah, ya, penduduk suatu negeri yang ketika utusan-utusan itu datang kepada mereka, ya, idja'al hal mursalun, ketika orang-orang yang diutus itu ja'a, datang kepada mereka. Lalu ayat 14, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, 2 orang rasul, ya. Lalu mereka mendustakan kedua rasul itu, mendustakan keduanya. Lalu fa'asasna bisalisin, lalu kami teguhkan dengan yang ketiga. Nah, ini teksnya. Lalu di dalam banyak tafsir-tafsir Al-Quran, misalnya Ibnu Katsir dan sebagainya, itu ditafsirkan siapa orang yang diutus ke Antioquia oleh Nabi Isa itu. Ashabal Qaryah itu adalah suatu tempat yang namanya Antakiyah atau Antioquia. Lalu di dalam Miracle the Reference itu disebutkan bahwa salah seorang dari rasul itu namanya adalah Paulus. Lah ini yang kemudian heboh. Lalu Majelis Ulama Indonesia mendesak agar PT Sigma
Examedia itu menarik tafsir itu karena dianggap itu tidak benar, tafsir itu salah. Bahkan ada yang mengatakan itu merupakan titipan dari misi Kristen. Kadang-kadang saya ini berpikir, kenapa Kristen harus tertuduh? Lalu apa hubungannya Kristen menitipkan tafsirnya pada Al-Quran? Itu kan tidak ada hubungannya, tapi ya itulah yang terjadi. Merepotkan diri sendiri ketika kita terlalu bernafsu menyerang agama lain. Nah, di dalam tafsir yang pernah heboh yang sekarang sudah ditarik di peredaran itu, ada ungkapan bahwa rasul-rasul itu yang pertama adalah Sam'un dan Yuhana, dan yang ketiga Bulis atau Paulus. Nah, ketika tuntutan kemudian untuk menarik dari peredaran itu, maka kemudian pihak dari editor atau redakturnya membela diri. Sesungguhnya apa yang kami sampaikan itu merupakan pendapat di antara ulama-ulama sebelum kami. Dan ditunjukkan itu ada kutipan-kutipannya juga tentang bagaimana tafsir-tafsir yang dimaksudkan tadi. Misalnya dia mengutip Paulus di dalam tafsir Fathul Qadir misalnya, atau Ibnu Katsir. Bahkan kalau saudara-saudara membaca misalnya ya, itu tafsir dalam bahasa Jawa, tafsir Al-Ibris, itu tertulis dalam bahasa Arab lalu dengan terjemahan kata demi kata dalam bahasa Jawa ya, yang ditulis oleh Kiai Bisri Mustafa, tafsir Al-Ibris bi Lugat Al-Jawiyah dalam bahasa Jawa. Itu jelas-jelas dikatakan, saya bacakan ini, Kanjeng Nabi Muhammad iku didhawuhi pangeran supaya paring keterangan marang ahli Mekah yen empere ahli Mekah iku kaya ahli Intukiyah nalika kerawuhan dening utusane Nabi Isa. Mungguh kisahe mengkene Nabi Isa iku ngutus utusan loro sing aran Yahya, kang siji maneh aran Bulis itu Paulus, supaya tablik ing Intukiyah Yunani. Jadi Nabi Muhammad telah diberitahu oleh Tuhan supaya memberikan keterangan kepada penduduk Mekah bahwa penduduk Mekah itu seperti penduduk Antioquia ketika didatangi oleh para utusan dari Nabi Isa. Demikian kisahnya. Nabi Isa mengutus 2 orang utusan, satu bernama Yahya, satu bernama Paulus, supaya mereka berdakwah ke Antioquia Yunani. Nah, soal ini kontroversi apakah Paulus benar ada di situ atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi artinya bahwa literatur pesantren pun sebetulnya ada yang tidak bermasalah dengan Paulus. Pertanyaannya mulai kapan munculnya kontroversi tentang Paulus? Silahkan diteliti sendiri. Saudara-saudara bisa misalnya membaca tafsir Al-Qurtubi yang berbicara tentang adanya 2 Paulus, teori 2 Paulus, cocokkan dengan sejarahnya. Baca literatur abad pertama, kedua, ketiga. Jangan hanya karena ini sudah ada tafsirnya. Tafsir itu munculnya dari mana, kapan terbitnya, siapa penulisnya. Jadi saudara-saudara, sekalipun buku itu sudah ditarik dari peredaran, tapi kalau saudara-saudara membaca kitab-kitab kuning yang lazim di pesantren, buku itu juga masih ada keterangan seperti itu. Ya, salah satunya itu Qala Ibnu Juraij an Wahab bin Sulaiman an Su'eb al-Jabbai. Qala kana ismu ar-rasulain al-awliyin Sam'un wa Yuhana wa ismu Salis Bulis. Nama 2 orang rasul yang pertama adalah Simon ya, dan Yuhana, dan ismu Salis Bulus, dan nama yang ketiga adalah Paulus. Saya sekali lagi tidak ingin mengintervensi, tetapi saya ketika junjungan kita, tokoh yang kita hormati itu dilecehkan. Apa para polemikus yang mengatakan agama Kristen ciptaan Paulus tanpa cross check bukti-bukti sejarahnya, itu juga tidak melukai hati saudara-saudaramu. Janganlah berbuat sesuatu yang Anda tidak suka terjadi atas dirimu terhadap orang lain juga. Kita ini sesama saudara sebagai umat manusia ciptaan Tuhan di muka bumi.